Ngomong ibunya. Halo, Assalamualaikum Bu Tolha, selamat bergabung. Mohon maaf Bu, mic-nya masih di unmute. Saya juga nggak tahu ini streamingnya di mana. Ya, oke, untuk para peserta silahkan join. Selamat datang Pak Umar. Datang Pak Rahmat Pak. Rahmat. Oke, ya Pak Rahmat. Terima kasih. Saya nggak pakai masker sendiri, tapi saya di rumah. Ya, enggak apa-apa. Saya di rumah, nggak ada orang lain. Mohon izin Pak, apa bisa kita mulai saja Pak? Silakan, Pandi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Umar, izin mulai Pak. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar tanggal 14 Mei 2020. Yang terhormat Bapak Naris Umar, Eskep MKes selaku Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi, kemudian Ibu Dr. Solha Elpida, SPD MKes, selaku Kadiklat DPW PPNI Provinsi Jambi, dan seluruh rekan-rekan yang telah bergabung di webinar pada pagi hari ini. Baiklah, webinar kita hari ini itu dilakukan oleh IMC, yaitu Indonesia Mission Center, yang membawakan tema yang sangat menarik terkait tentang respon action for pandemic COVID-19. Dan hari ini kita dihadiri dua pembicara yang sangat menarik, yaitu Bapak Umar dan Ibu Solha. Bapak Umar ini dengan sangat banyak pengalamannya, kemudian dengan berbagai pengalaman organisasi, kemudian Ibu Solha pun juga begitu. TV-nya ada Pak? Sebelum kita mulai, mungkin saya akan membacakan CV dari pembicara kita pada hari ini. Sebelum kita memulai seminar kita hari ini, saya akan membacakan CV Bapak Umar, yaitu Pak Umar
lahir di Teratai tanggal 14 Februari 1968. Alamat sekarang yaitu di RT 20 Kelurahan Teratai, Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Pekerjaannya sekarang sebagai PNS dan riwayat pendidikan terakhirnya ini Bapak Umar tamatan dari SD 53 1 Teratai. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri Muara Bulian, kemudian melanjutkan di SPK DPS Jambi. Setelah selesai dari SPK, Bapak ini melanjutkan ke akper program keguruan Sutopo Surabaya tahun 1997. Setelah menyelesaikan diploma keperawatan, Pak Umar melanjutkan program studi ilmu keperawatan di FK Unpad Bandung tahun 2003 dan melanjutkan ke Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia pada tahun 2005 hingga 2007. Nah, untuk riwayat pekerjaan, ternyata banyak sekali riwayat pekerjaan dari Pak Umar ini, mulai dari pimpinan Pustu Sukadamai, kemudian guru di SPK, dosen akper, kemudian sebagai Petukabid Keperawatan di RSUD Hamba Muara Bulian, sebagai Kasubag Tata Usaha di RSUD Hamba Mulian, Kepala Puskesmas di Aro Kecamatan Muara Bulian, Kepala Puskesmas Rawat Inap Penarokan, dan saat ini Bapak Umar menjabat sebagai Kepala Puskesmas di Tenam. Riwayat organisasi dari Pak Umar ini tidak perlu diragukan lagi, ternyata banyak sekali kegiatan organisasi yang diikuti mulai dari kegiatan OSIS nih tahun 1985 sebagai ketua, kemudian Ketua Persatuan Anak Rantau PAM tahun 1994, kemudian aktif juga nih di kegiatan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera, kemudian sebagai tim akreditasi RSUD Hamba Muara Bulian, dan saat ini Pak Umar aktif menjadi Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi. Sudah cukup. Itulah biodata diri tentang Pak Umar. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita sejenak menundukkan hati berdoa agar wabah pandemik ini segera berakhir. Kita semua sebagai petugas kesehatan, khususnya perawat dalam menjalankan tugas, kita semua tetap selalu dijaga kesehatannya. Dan kita juga berdoa kepada Tuhan untuk teman sejawat yang telah mendahului kita, agar teman-teman tersebut diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk Pak Umar, sebagai pembicara satu, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Wakabid Diklat DPW PPNI Provinsi Jambi, Bapak Wakabid Organisasi Pak Kasri yang di Kerinci sana, DPW PPNI Provinsi Jambi, kemudian Bapak Direktur Mizan beserta rekan-rekan, Pak Andi dan kawan-kawan. Alhamdulillah dan terima kasih kita dapat melaksanakan webinar perdana kita DPW Provinsi Jambi, permasalahan aksi kita terhadap COVID ini. Terima kasih kepada semua pihak, rekan-rekan, juga Bu Solha yang telah memproses dan telah untuk izin pelaksanaan webinar ini. Dan prosesnya cukup panjang. Atas ini inspirasi dari Jambi, mungkin ikut pembahasan dipercepat di pusat sehingga keluarlah aturan webinar ini, ketentuan SK. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang peran organisasi profesi terhadap pelayanan keperawatan pada penanganan COVID-19 di tatanan pelayanan. Lanjut. Ya, di mana nanti kita akan membahas update data kasus COVID, kemudian arah kebijakan PPNI, arah kebijakan COVID-19
di layanan primer, karena di primer ini ditemukannya COVID. Setelah itu dilaksanakan sistem rujukan. Kemudian background kami juga memang di UKM, artinya di komunitas. Kemudian peran dan kewenangan perawat di layanan primer, kemudian peran PPNI dalam penanganan COVID. Ini termasuk nanti aksi dari DPW. Baik, kita lanjutkan. Next. Nah, ini update data. Update data di sini per tanggal 13 Mei 2020 hari Rabu pukul 17 kemarin, bahwa Oke, ya, Pak. positif yaitu prosesnya itu ada 62, total 65, yang sembuh itu 3. Di semua sebaran ini, di semua kabupaten dan kota itu terdapat COVID-19 yang positif. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa di sini kita lihat lambang PPNI dekat ID. Ini perjuangannya luar biasa rekan-rekan. Karena sebelumnya ini belum masuk, sehingga kami mendapat beberapa hari dan berminggu-minggu itu mendapat WA dari rekan-rekan karena bentuk kepedulian dan rasa memiliki sin of launching. Oke. Halo? Ya, Pak. Ya, rasa memiliki dari organisasi ini sehingga dengan melalui Pak Jovansa kita dapat masukkan ini, begitu juga di yang lain. Kita lanjut. Next. Ya. Nah, Persatuan Perawat Kita Nasional Indonesia, dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, di mana Permenkes 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 ini tentang keperawatan. Kemudian keberadaan Persatuan Perawatan kita ini berdasarkan keputusan Kemenkumham nomor 93 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI. Kemudian keputusan Kemenkumham nomor 133 tahun 2015 tentang persetujuan perubahan pengurus dan pengawas PPNI. Ini hasil Munas Palembang. Lanjut. Ya. Nah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, pada pasal 41, organisasi profesi perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum. Nah, ini dasar organisasi kita. Kemudian pasal 42, organisasi profesi perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, apa tujuan dari PPNI? Berdasarkan Undang-Undang 38 tahun 2014, pasal 41 ayat 2, pertama itu tujuannya meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan keterampilan, kemudian martabat dan etika profesi. Tujuan akhirnya itu ya sama, merupakan tujuan dari Kemenkes, kalau dulu Depkes, untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, upaya itu dicapai dengan oleh organisasi itu mempersatukan dan memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan. Jadi kita wadah organisasi ini merupakan wadah, dan ini perahu kita tujuannya berlayar untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lanjut. Ya, visi dari organisasi kita yaitu menjadi organisasi profesi yang handal, disayangi anggota, dicintai pemerintah,
dan disegani organisasi lain. Jadi ada 3. Untuk disayangi anggota, upayanya adalah mengupayakan pemenuhan kebutuhan akan anggota. Kebutuhan anggota itu pertama, yang jelas itu NIRA, kemudian SDR, pencapaian SKT untuk perpanjangan NIRA, dan hal-hal lain, pengembangan ilmu, penelitian. Nah, disinilah wadahnya. Itu untuk disayangi anggota. Nah, kita tanya, apakah anggota kita sayang sama organisasi kita ini? Nah, jawabnya di hati masing-masing. Kemudian dicintai pemerintah, tentunya harus menjalin kerjasama, apalagi dalam saat pandemi COVID ini, kita harus koordinasi yang intens dengan pemerintah, juga mengadvokasi terhadap kepentingan dan kesejahteraan anggota kita, sehingga anggota itu menyayangi profesi dan organisasi ini. Dan disegani oleh organisasi lain, insya Allah tegak sama rendah, tinggi duduk sama rendah. Artinya dengan kekompakan kita, kompetensi, mudah-mudahan organisasi lain juga segan terhadap profesi juga organisasi kita. Nah, untuk mencapai itu diupayakan melalui misi. Yang pertama, penguatan kepengurusan pada setiap level dan badan kelengkapannya. Pengurus mulai dari pusat, DPW, DPD, DPK, juga badan kelengkapannya, termasuk juga organisasi sayap. Kemudian mengupayakan dan mengutamakan kepentingan anggota dalam pelaksanaan praktik yang aman. Bagaimana supaya aman praktik? Kemudian profesional, beretika, dan bermartabat selayaknya profesi. Nah, untuk melaksanakan aman, ya kita harus dilengkapi STR praktek kita. Kompetensi itu menunjang jadi profesional, etika, attitude, sikap. Nah, kemudian yang ketiga, membangun jejaring yang luas dan efektif dalam melaksanakan peran. Jadi jejaring ini bisa kita jejaring kita di tingkat level sampai di grassroots-nya, di DPK, kemudian jejaring di organisasi saya. Kemudian bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam kebijakan keperawatan. Dan ini dibuktikan goalnya Undang-Undang Keperawatan itu butuh perjuangan 24 tahun. Itu rekan-rekan dari tahun 84. Nah, gitu. Lanjut. Next slide. Ya. Nah, kemudian arah kebijakan penanganan COVID-19 pada tataran pelayanan. Nah, pertama itu kegiatan deteksi dini dan respon di wilayah dalam penanggulangan. Yaitu surveillance influenza, illness, ILI, pneumonia dan ringan dan berat. Kemudian surveillance aktif memantau perjalanan. Jadi kalau di tingkat puskesmas, surveillance ini ada perawat, ada juga bidan dan tenaga lainnya. Kemudian mendeteksi kasus demam dan perjalanan ke wilayah negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit. Kemudian komunikasi resiko, yaitu dengan KIE tentang COVID-19 kepada pengunjung dan masyarakat. Selanjutnya, membangun dan memperkuat jejaring. Nah, itu di masyarakat itu nanti. Yang istilah Bu Solha itu people empowerment. Nah, gitu. Bahasa Inggris campur bulian ini dikit. Nah, terus bagaimana peran dan kewenangan perawat dalam layanan primer? Tadi kembali ke atas. Pertama, ya, untuk contohnya etika batuk dan bersin. Ini sudah tahu semua, tutup mulut dan hidung Anda,
tisu. Kemudian jika tidak ada, tutup mulut menggunakan lipatan siku. Nah, begitu ya. Oke, bagian dalam. Maksudnya supaya jangan muncrat. Kalau muncrat juga semeter atau semeter setengah tuh. Ininya, bersinnya atau. Kemudian buanglah tisu bekas pakai ke tempat yang sampah tertutup. Kemudian cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir atau larutan mengandung alkohol 70%. Dan ini biasanya di tingkat layanan primer, puskesmas, juga di UKP, di rumah sakit, itu juga sudah disampaikan. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya perawat. Apa itu perawat? Ini sudah sama-sama kita sejak mana yang pernah dari SPK, itu sudah ada definisi dari tahun 84, dari Semiloka di Bandung, tahun 86 itu ada. Nah, sekarang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, Undang-Undang Keperawatan kita tahun 2014, bahwa perawat itu adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuh. Lanjut. Ya. Nah, ini perawat di layanan primer. Layanan primer ini puskesmas rekan-rekan. Yaitu ada perawat vokasi, itu yang D3. Kemudian perawat profesi itu nurse spesialis. Buat khusus ini kalau di primer ini spesialis komunitas. Namun kita yang di D3 perawat di puskesmas itu banyak fungsi. Kalau tidak ada tenaga lapor, dia dididik jadi tenaga lapor. Kemudian berkesmas, kesling, kalau tidak ada tenaga kesling perawat juga. Nah, itu jadi banyak fungsinya. Tetapi menurut undang-undangnya kita itu diletakkan kepada habitatnya, tempatnya, kompetensinya. Lanjut. Dasar hukum praktek keperawatan itu adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2018 tentang tenaga kesehatan, kemudian Undang-Undang 38 tahun 2012 tentang keperawatan, dan Permenkes 26 tahun 2019 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tentang keperawatan, keputusan Menkes Nomor 908 2010 tentang pedoman penyelenggaraan keperawatan keluarga. Nah, kalau keperawatan keluarga kita ingat 5 tugas keluarga ya. Kemudian tugas perawat menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, tugasnya itu pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor klien dan keluarga, masuk yang lain-lainnya. Nah, kita kemudian bertugas secara bersama atau sendiri, pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab. Lanjut. Next slide. Ya. Kemudian wewenang dalam upaya kesehatan perorangan (KAPI). Kemudian melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. Nah, ini di UKP, kalau di rumah sakit, di puskesmas itu di poli biasanya. Di poliklinik menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan, evaluasi tindakan, melakukan rujukan, memberikan tindakan pada gawat darurat, dan memberikan konsultasi keperawatan, berkolaborasi, dan melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, melaksanakan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis dan atau obat bebas dan bebas terbatas. Lanjut. Nah, pada UKM apa wewenang daripada perawat? Jadi di Perkesmas ini. Kalau di keperawatan itu komunitas, namun di program puskesmas itu Perkesmas. Itu melakukan pengajian keperawatan kesmas tingkat keluarga dan masyarakat. Ini asuhan keperawatan komunitas. Lanjutannya ini. Menetapkan permasalahan keperawatan kesmas, membantu penemuan kasus penyakit, merencanakan tindakan keperawatan kesmas, melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesmas, menjalin kemitraan dalam perawat kesmas, mengelola kasus, melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Dan ini bisa kita jadikan argumen bagi rekan-rekan
yang ingin memperjuangkan advokasi program Satu Desa Satu Perawat. Dan kalau seandainya kemarin sudah masuk program itu, sekarang kita bisa ini dari desa. Perawat kita sudah ada, namun itu masih dalam perjuangan. Dan perjuangan itu panjang. Kemudian prinsip kerja perawat pada penanganan COVID-19 di komunitas. Pertama, prinsipnya datangi. Kemudian dengarkan, rawat, catat, dan laporkan. Datangin, itu penjelasannya menyapa. Dengan hati dan mengenalkan sebagai perawat, mendatangi keluarga rawan atau kelompok berisiko, ini dengan tetap safety kita tetap harus sesuai SOP. Kemudian mendengarkan keluhan. Rawat itu merawat individu, anggota keluarga, kelompok, baik yang sehat maupun sakit. Biasanya ada yang isolasi di rumah. Kalau keluarganya sudah ada yang rapid test positif, salah satu anggota keluarga dirujuk ke rumah sakit, nah anggota keluarga itu diisolasi di rumah. Kemudian mencatat hal penting mendesak untuk dilaporkan. Nah, laporkan itu melaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan tanggung jawabnya. Lanjut. Alasan perlunya kehadiran perawat di layanan primer dalam penanganan COVID itu sebagai berikut. Karena perawat itu pemberi pelayanan kesehatan primer dengan penekanan pada upaya promotif dan preventif. Kemudian surveillance prevalensi COVID-19 cenderung meningkat, sehingga perlu penanganan secara promotif dan preventif pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian penguatan pemberdayaan masyarakat di komunitas. Kemudian penerimaan pasien di rumah sakit yang sembuh dengan tindak lanjut perawatan, penyembuhan, edukasi, pendampingan rumah, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ingin saya tekankan di sini penguatan pemberdayaan masyarakat di komunitas, di masyarakat maksudnya. Nah itu biasanya dari kita bentuk satgas di tingkat desa atau kelurahan. Ini untuk penanganan COVID, untuk yang ODP, kepatuhannya terhadap isolasi di rumah itu. Kita juga bekerja sama dengan Babin Kantipmas, Babinsa, dan pihak kecamatan, itu di tingkat komunitas. Jadi itu supaya terjaring semua yang baru datang dari luar wilayah. Selanjutnya, next, please. Nah, yang dilakukan perawat itu merawat anggota keluarga yang sakit, home care, kemudian mengunjungi visit home keluarga rawan kesehatan, termasuk keluarga pasca rawat dari rumah sakit, tentu karena ini mungkin konteksnya COVID, nah kita harus ekstra hati-hati. Sehatkan dulu, rasa sehat betul, baru kita turun. Jangan dipaksakan kalau kurang fit, jangan. Kemudian ketiga, melanjutkan perawatan di rumah pada anggota keluarga pasca rawat dengan edukasi dan pendampingan. Kemudian yang keempat, memberikan penyuluhan dan motivasi agar keluarga selalu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ini alhamdulillah di unit-unit layanan di masyarakat, di primer, cuci tangan itu sudah terbiasa betul pasien-pasien yang datang, termasuk sekarang pakai masker. Kalau tidak pakai masker, untuk tidak dilayani. Nah, itu di puskesmas itu. Kemudian sehingga masyarakat itu sudah terkondisi sekarang. Kalau tidak berobat, pakai masker. Kemudian memantau surveillance pada kelompok khusus di masyarakat. Yang keenam itu melakukan rujukan kasus sesuai prosedur. Lanjut. Kemudian yang ketujuh, menguatkan peran RT RW dalam penanggulangan COVID-19, maka disiapkan perangkat RT dan RW-nya. Mengaktifkan jalur koordinasi, itu yang saya sampaikan tadi, mengidentifikasi, mendata, dan melaporkan warga dengan gejala COVID-19. Kemudian mengidentifikasi data dan melaporkan warga dengan risiko tinggi, melaporkan dengan nomor telepon puskesmas, dinas, jika menemukan warga dengan gejala COVID, mengedukasi warga gejala COVID-19 untuk diisolasi mandiri. Ingin saya sampaikan di sini yang di tingkat RT dan RW. Jadi alhamdulillah dengan adanya dana ADD itu, desa begitu diminta
untuk isolasi di rumah. Nah, keluarga tersebut disubsidinya dengan 9 bahan pokok itu. Dan itu kerjasama dan koordinasi dengan pihak puskesmas. Enggak, itu tadi Babin Kantimas. Sampai kita kejar sampai ke kebun mereka nih. Jadi dari petugas surveillance kita sampai ke kebun itu. Tinggal di kebun, pergi ke sana. Disemprot. Nah, lanjut. Boleh? Ya. Nah, dalam penanggulangan tadi, kemudian mengedukasi tetangga yang pernah kontak dengan warga dengan gejala COVID isolasi mandiri. Nah, itu pengalaman di lapangan, masyarakat ini begitu. Rapid test positif, sudah cemas, minta dirapid semua. Dan itu kita koordinasikan dengan dinas. Untuk yang di rapid test itu adalah kontak langsung, kontak erat, bersalaman. Kalau cuma berdekat lebih dari 1 meter, ya enggak. Kemudian menginformasikan langkah tepat pencegahan penularan pada warga setempat, mengedukasi warga sekitar agar tidak memberi stigma buruk kepada ODP. Nah ini. Kemudian PDP atau positif COVID-19 termasuk jenazah. Nah, ini pengalaman kami, ada satu yang rapid test positif, permintaan dari Bapak itu dia cukup kooperatif, cuma dia minta saat saya dirujuk, Pak Umar, saya tidak mau dipoto, tidak mau disyuting, dan kita tepatin itu. Tapi untuk menepat itu cukup memakan energi, sebab banyak orang-orang yang ingin memfoto dan mensyutingnya. Kita tidak izinkan itu. Alhamdulillah kita bisa memegang amanah beliau. Kemudian lakukan perlindungan, libatkan warga dalam santunan biaya atau sumbangan. Nah itu tadi. Jadi di pihak desa, kalau desa ada dana ADD, nah yang di kelurahan itu tidak ada dana ADD. Nah itu mungkin harus ada sumbangan. Kemudian laporkan ke desa atau kelurahan jika ada warga tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Jangan tanggung-tanggung. Ini lapor ke Babin Kantimas dan Babinsa. Mereka yang turun. Nah kita harus jalinan bagus dengan pihak berwajib. Sebab itu ada di tingkat desa itu satu Babin Kantimas itu memegang beberapa desa. Begitu juga Babinsa dari TNI. Kita jalin hubungan yang baik. Kemudian tindak lanjut setiap laporan COVID-19. Lanjut slide. Nah, peralatan yang dibutuhkan apa? Pertama, community health nursing and kit. Itu ada biasanya di tiap puskesmas. Kemudian berbagai media penyuluhan seperti leaflet, flyer, lembar balik, dan alhamdulillah banyak ini brosur-brosur tentang COVID-19. Kemudian seragam dengan pakai sepatu, pin PPNI, dan name tag ya. Kemudian papan berjalan dan alat tulis cukupnya, multivitamin, dan yang utama itu adalah APD yang lengkap. Apalagi kalau mau untuk rapid test itu biasanya tenaga labor. Nah, surveillance ini kadang-kadang bisa perawat, bisa bidan di petugasnya. Lanjut. Nah, ini indikator penurunan angka kejadian COVID. Yang pertama itu ODP dan PDP dan pasien positif COVID-19 mendapatkan perawatan dan konseling oleh perawat. Kemudian semua penderita penyakit menular menjalankan program pengobatan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, penderita penyakit risiko penyerta PPOK, jantung kronik, supresi imun, autoimun, DM, gagal ginjal kronik, hiper atau hati, hipertensi, proaktif, terpantau status kesehatannya. Nah ini tugas promkes kita. Jadi promkes ini saya sebutkan tadi bisa perawat, kalau tidak ada kadang-kadang juga ada tenaga lain. Kemudian keluarga mendapatkan penyuluhan pelatihan dan pendampingan oleh perawat tentang tata kelola hidup sehat di rumah. Kemudian penderita penyakit menular COVID-19 yang mengalami kecenderungan depresi mendapatkan konseling dan pendampingan oleh perawat. Dan ini mungkin bisa kerjasama dengan organisasi sayap di luar, nanti bisa masuk di sini. Keluarga dan pasien COVID-19 yang mengalami stigma atau cenderung dikucilkan oleh masyarakat mendapatkan advokasi oleh perawat. Ini jangan perawat saja. Kalau menurut saya nanti kita gandeng lagi yang pihak kecamatan, Babinsa dan Babin Kantimas. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan
tidak akan terjadi. Kemudian tidak terjadi penularan kepada anggota keluarga dan masyarakat lainnya. Lanjut. Nah, sekarang apa peran organisasi profesi PPNI ini? Next. Slide, ya. Peran PPNI menguatkan jaringan mulai dari DPP, DPW, DPD, dan komisariat. Kemudian menguatkan peran perawat dalam layanan COVID, advokasi terhadap pemerintah daerah, termasuk Satgas COVID, tingkat provinsi, kecamatan, dan desa, untuk memastikan ketersediaan APD di pasienkes, puskesmas, klinik. Kemudian advokasi adanya tempat untuk perawat berupa mes. Dan alhamdulillah di Provinsi Jambi dibikin di LPMP, hotel, itu kalau di KI, hotel atau asrama. Kemudian memberikan multivitamin untuk menjaga kesehatan. Nah, itu yang kita advokasi kemarin. Kemudian memberikan waktu istirahat yang cukup. Nah, sistem SIP yang signifikan untuk waktu istirahat kawan-kawan kita yang di garda terdepan. Kemudian membantu, memfasilitasi, menyediakan alat transportasi. Ini bagi di kota ya. Jakarta itu mereka berperan itu. Lanjut. Nah, mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan insentif perawat. Itu yang kita perjuangkan kemarin waktu di rapat rakor Satgas tanggal 23 Maret. Kemudian mendorong asuransi kematian untuk perawat. Kemudian menolak stigma negatif terhadap perawat COVID-19. Lanjut. Mendorong masyarakat untuk tetap di rumah, bekerja, ibadah, belajar, menjaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, dan menggunakan dia. Nah, kemudian mendorong kesiapan manajemen pasienkes, kemudian support sistem bagi perawat, membantu penambahan APD, pemberian vitamin, SKP untuk pengabdian masyarakat itu 5 SKP, tidak dipilah-pilah. Nah, itu nanti tim SKP. Itu yang untuk SKP-nya 5 nanti, Bu. Kemudian untuk uang duka kematian itu sudah dari pemerintah menyampaikan. Kemudian uang bantuan untuk perawat yang positif COVID-19. Lanjut. Next. Lihat hal-hal yang perlu diperhatikan. Tugas ini merupakan tugas profesi perawat terhadap bangsa dan negara. Ya. Kemudian bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan profesi kesehatan lain di wilayahnya, kemudian selalu melaporkan kondisi warganya ke puskesmas, ketua PPNI wilayah, baik di DPD maupun di DPW, kemudian selalu mengupdate data yang ada setiap hari. Nah, ini peran organisasi profesi dari pembinaan, kemudian pengembangan dan pengawasan, kemudian pembinaan pengembangan ilmu, dan pembinaan pengembangan dan pengawasan kehidupan profesi. Lanjut. Nah, fungsi organisasi itu dalam bidang pendidikan perawatan, itu dapat dilihat penata pelaksana pendidikan. Kemudian dalam bidang pelayanan perawatan, itu sudah ada standar profesi, kemudian izin praktek, SIPP, kemudian pemberian registrasi SDN, penyusunan dan pemberlakuan kode etik keperawatan. Lanjut. Nah, dalam bidang ITEP bisa dibaca, dan kemudian dalam bidang kehidupan profesi, membina dan mengawasi organisasi profesi, membina kerjasama dengan pemerintah, membina kerjasama dengan organisasi profesi jenisnya dan negara lain, dan membina, mengupayakan dan mengawasi kesejahteraan anggota. Nah, lanjut. Nah, upaya yang dilakukan oleh DPW Provinsi Jambi yang telah dilakukan? Pertama, alhamdulillah kita sudah masuk dalam gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi. Itu pada tanggal
awalnya rapat di ruang pendopo Gubernur Provinsi, kita berempat di sana, masuk Bu Solha, Pak Sarbaini, dan Sekretaris Pak Aliardi. Kemudian tanggal 23 kita rapat perdananya di Aula Kantor Gubernur yang dipimpin oleh Pak Sekda langsung. Kemudian membentuk Satgas DPW dan DPD. Itu merupakan lanjutan dari Satgas Pusat DPP PPNI. Kemudian yang ketiga, advokasi akan kelengkapan APD, dukungan suplemen, ekstra puding, dan insentif bagi perawat COVID-19 di garda terdepan. Ini disampaikan saat rakor Satgas 19 yang dipimpin oleh Sekda Provinsi disampaikan tadi. Kemudian yang keempat, audiensi dengan Direktur Rumah Sakit Matahir. Kemudian kelima, audiensi dengan Pak Sekda Provinsi Jambi. Yang keenam, kunjungan ke LPMP Rumah Sakit Matahir, Rumah Sakit Abdul Manap, dan rumah sakit swasta di Kota Jambi, sekaligus memberikan bantuan suplemen dan ekstra puding kepada rekan-rekan perawat yang bertugas di garda terdepan. Kemudian memberikan bantuan APD, lanjutan dari bantuan dari DPP, suplemen itu dari DPW, dan ekstra puding kepada 11 DPD kota dan kabupaten. Lanjut. Nah, ini apa dasarnya kita bergerak, ini SK Gubernur nomor 293, itu PPNI itu masuk di bidang komunikasi dan humas. Kemudian yang kedua, SK yang keduanya 294, itu tentang penetapan status siaga ini, mulai tanggal 18 Maret sampai 29 Mei. Itu dari Pak Gubernur. Lanjut. Nah, pada tanggal 17 Maret, memenuhi undang rapat, itu yang kami sampaikan tadi, kemudian 21 itu audiensi dengan Direktur Matahir, tanggal 23 rapat koordinasi, dan memberikan dukungan bantuan langsung. Lanjut. Nah, ini dokumen-dokumennya. Ini saat malam di pendopo Gubernur, ada juga Pak Sekdis Provinsi. Lanjut. Pak Sarbaini. Lanjut. Nah, ini dengan Pak Sekda. Malam itu foto bersama, tanggal Maret. Lanjut. Ya, ini rekan-rekan yang saya sampaikan tadi, dan kita dimuat di online itu ada kawan kemarin menyampaikan tuntutan kita. Itu ada pertama, kita siap untuk di garda terdepan, kemudian pernyataan sikap, kemudian untuk siap di garda terdepan, ibarat berperang, siapkan kami anti pelurunya, APD, kuatkan fisik kami, itu suplemen dan ekstra puding, dan mendukung untuk insentif bagi perawat yang di garda terdepan. Kalau kita kemandangkan itu. Lanjut. Ya, ini masih dalam ini rapat tanggal 23 dengan memberanikan diri, dan itu tugas dari kita sebagai garda terdepan di organisasi. Kawan-kawan di garda terdepan, kami berjuang di advokasi, dan itu amanah harus disampaikan. Lanjut. Lanjut slide. Nah, ini penyerahan ekstra puding dan suplemen di Rumah Sakit Kota. Lanjut. Ya. Ini tim Satgas. Nah, ini audiensi dengan Pak Sekda hari Sabtu kemarin ini. Masih hujan begitu. Salah satunya apa yang kita sampaikan itu beberapa kita minta ingin audiensi dengan Pak Gubernur, menyampaikan selain yang kami sampaikan tadi, juga kami minta jaminan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau terhadap rekan-rekan kita perawat TKS dan honor, baik di rumah sakit, pemerintah maupun swasta. Kemudian masalah lambang, masih masalah lambang itu ada 3, yang di Media Center Provinsi itu belum ada PPD. Dan Alhamdulillah Pak Sekda respon langsung, sampaikan ke Pak Bayu, yang Ketua Satgas BNPD, Kepala BNPD, dan sorenya Alhamdulillah sudah ini. Jadi agak ringan rasanya beban saya. Kalau tidak itu banyak WA masuk, ini belum ketua lama kita, jadi beban kami. Alhamdulillah ini sudah selesai, 3 itu sudah selesai. Lanjut. Nah, ini di LPMP yang kita di
kita audiensi di sana. Ini Pak Andi Subandi, dekat saya, Ketua Satgas DPW PNI Provinsi. Lanjut, kita memberikan suplemen dan serap puding di sana. Lanjut. Ya, ini di Rumah Sakit Arafah, itu Ketua DPK-nya di ruang isolasi ini. Lanjut. Newslet. Ini di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, ini kita mendistribusikan bantuan ke DPWD Provinsi Jambi, Kabupaten dan Kota diterima secara simbolis. Penyalurannya dengan dikirim di Trapel, Ratu Intan, Maharani dan lain sebagainya. Trapel baik yang ke Kerinci, ke Tungkal, ke kabupaten-kabupaten. Kalau yang terdekat itu ambil langsung di posko Satgas. Posko kita di depan rumah Bapak ini, Pak Ansar ini, waktu itu kita belum siap. Nah, ini sementara di depan rumah dia. Oke, lanjut. Ya, ini lanjutannya dibagi beberapa tim ini, Pak Dika dan kawan-kawan. Lanjut. Ini di Rumah Sakit Siloam. Nah, ini di BKT, kawasan wajib masker. Dan ini kami adopsi untuk di puskesmas kami, Bapak. Bikin di depannya itu kawasan wajib masker. Jadi masyarakat kalau tidak ada masker tidak boleh berobat. Dan kalau kini masih boleh lah, besok harus pakai gitu. Kalau ditolak payah puluk gitu kan. Lanjut. Ya, ini rombongan masih dengan Pak Andika ya. Di Siloam tadi masih di Siloam. Lanjut. Nah, ini di Rumah Sakit Royal Prima, Pak Yosi dan kawan-kawan, Pak Bayhaki. Ada juga Pak Andi itu di belakang tuh. Lanjut. Nah, ini dukung bantuan di Rumah Sakit Anissa. Lanjut. Kemudian ini pendukung bantuan di APD di Rumah Sakit Herni Medika. Lanjut. Nah, penyampaian aspirasi teman-teman perawat kepada Pak Sekda. Lanjut. Pemberian dukungan bantuan APD Rumah Sakit Mitra Hospital. Ya, lanjut. Nah, APD di Rumah Sakit MMC. Lanjut lagi. Nah, pemberian dukungan bantuan APD Rumah Sakit Abdurrahman Suti di seberang. Lanjut. Nah, slide terakhir. Slide. Ya, demikian. Terima kasih penyampaian kami. Semoga bermanfaat. Teriring doa, semoga rekan-rekan di garda terdepan di dalam lindungan Allah SWT sehat selalu, baik diri maupun keluarga, dan segeralah berakhir COVID ini agar kita dapat berkumpul kembali dengan keluarga kita dengan rasa aman dan nyaman. Itu juga kita sambut Idul Fitri ini dengan sukacita. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar atas materi yang sudah disampaikan serta penjelasan-penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan oleh DPW PPNI dalam penanganan COVID-19 ini. Untuk seminar kali ini kita akan panel. Jadi pemateri pertama telah menyampaikan materi, dilanjutkan pemateri kedua. Setelah itu nanti kita akan ada ruang diskusi. Kita akan akomodasi pertanyaan seoptimal mungkin di ruang Zoominar ini. Dan nantinya akan ada kesempatan untuk semua sejawat bertanya langsung dengan narasumber kita hari ini. Perlu kami informasikan juga bahwa sebelum Zoominar ini dimulai, tadi ada form registrasi yang harus diisi sejawat karena tujuannya itu untuk mengakses elektronik sertifikat. Nanti untuk pembagian elektronik sertifikat akan langsung dikirimkan kepada peserta yang sudah mendaftar ke email masing-masing.
Oke, untuk materi kedua, ini tak kalah menarik dengan materi yang pertama. Dan disampaikan oleh Ibu Solha yang hari ini sangat cantik, sangat cerah, senyumnya yang manis. Waktu dan tepat, saya persilakan kepada Ibu Solha untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan perawat yang hari ini ikut dalam kegiatan webinar seri 1 yang diadakan oleh INMC bekerjasama dengan PPNI, DPW PPNI Provinsi Jambi. Berbahagia sekali rasanya pada hari ini walaupun jarak kita berbeda jauh, tapi kita bisa bertatap muka langsung melalui webinar ini. Mungkin kawan-kawan nggak bisa mengeluarkan suara, tapi saya tahu bahwa kawan-kawan itu mempunyai suara hati yang ramai, semangat, kemudian semangat juang yang tinggi, walaupun suasana saat ini dalam keadaan COVID-19 yang kalau di Jambi itu semakin memuncak ya kawan-kawan, tetapi kita tidak surut pantang menyerah, maju terus, perawat hebat, rakyat sehat. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Terima kasih kepada pihak penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dalam acara seminar ini. Kita berdiskusi nanti kawan-kawan. Kali ini topik yang saya angkat itu adalah Healthy Nurse for Patient Safety and COVID-19 Rapid Response. Wah, kok sok-sok bahasa Inggris nih, Yan? Tapi kan perawat itu kata Pak Umar tadi harus terus mengembangkan diri, wawasan pengetahuan seperti yang disampaikan tadi berdasarkan Undang-Undang 38 2014 supaya kita bisa mendukung pembangunan kesehatan khususnya bidang keperawatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara optimal. Kawan-kawan, topik ini saya angkat karena tertarik dengan kondisi saat ini kawan-kawan. Jadi di mana dunia sekarang sedang dilanda penyakit coronavirus disease 2019 COVID-19 atau COVID-19. Indonesia yang mulai Maret dideklarasikan, tapi padahal mungkin sudah dikepung sudah sejak Januari, mungkin juga tidak kalah saat ini kita dalam kondisi yang dalam tanda kutip lumayan berat. Nah, kenapa saya angkat topik healthy nurse? Jadi kita harapkan nanti perawat-perawat yang hebat ini di Indonesia, khususnya di Jambi dan juga di internasional, itu nanti selalu sehat kawan-kawan. Selalu sehat sehingga kita nanti bisa melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan keperawatan terbaik kepada pasien kita dan untuk menjaga keselamatan pasien. Juga seperti yang disampaikan Pak Umar, kita harus berpartisipasi juga di masyarakat dalam rapid respon terhadap penyakit COVID-19 ini. Baiklah, tadi pengantarnya, dan mungkin banyak kawan-kawan yang sudah kenal, atau mungkin ada yang baru kenalan. Mohon berikutnya slide-nya. Lanjut. Ya, nama saya Solha El Rifda, lahir di Palembang, kawan-kawan. Ngenalin diri sendiri nggak apa-apa ya? Iya Bu, sorry Bu, tadi belum dikenalkan. Iya, nggak apa-apa. Alamat saya di Pematang Sulur, Lanaipura. Alhamdulillah di sekitar kami belum ada yang positif ya, tapi harus waspada karena sudah terkepung juga kota Jambi ini. Itu nomor HP saya, alamat email. Saya sendiri kawan-kawan, kalau soal keperawatannya saya kalah dengan kawan-kawan. Saya cuma lulusan D3 keperawatan. Lalu saya melanjutkan pendidikan ke S1, ke S2, dan ke S3 di kesehatan masyarakat. Bukan saya berarti lari dari keperawatan. Jiwa di dada saya ini tetap mengalir. Di dada ini adalah seorang perawat. Buktinya saya STR saya adalah perawat, kawan-kawan.
Saya mengembangkan diri itu karena situasi, sehingga saya zigzag. Pada waktu itu kan anak-anak masih kecil, tapi saya pengen sekolah, nggak ada tuh S1 keperawatan di Jambi, nggak mungkin meninggalkan keluarga. Ya, saya waktu itu karena ngajar di SPK, lalu pindah ke Akper, ya saya kuliah aja di bidang pendidikan, tamatlah di UNP, Universitas Negeri Padang. Namun akhirnya ada kesempatan lagi, anak masih kecil juga, ada program pendidikan untuk S2 kesehatan, maka saya kebetulan suami kuliah, karena istri itu kan harus ikut suami. Sama-sama kuliah kami ke S2 di FKM UI. Kenapa nggak keperawatan? Karena waktu itu anak saya masih kecil, kalau keperawatan itu harus ada praktek dan sebagainya, agak berat gitu ya. Tapi kawan-kawan tidak salah juga kan mengembangkan diri untuk banyak hal. Dan terakhir, alhamdulillah masih di FKM juga, saya meneruskan di S3 Kesehatan Masyarakat. Oke, kawan-kawan, itu mungkin saat ini saya adalah dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, dan baru-baru ini dilantik oleh Pak Umar, Ketua PPNI, DPW PPNI Provinsi Jambi. Kami diberi tanggung jawab untuk wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan bersama Pak Sir nanti di sana dan kawan yang lain. Kemudian di kota kami menjadi anggota Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kota. Kemudian karena saya seorang public health juga, saya anggota di pengurusan IAKMI, dan di Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Jambi saya wakil sekretaris. Lalu di Ikatan Alumni Universitas Indonesia saya menjadi salah satu ketua Community Development, kemudian di ICMI. Ya, itu tadi kawan-kawan ya. Jadi perawat itu harus bergaul, interprofessional collaborationship dengan yang lain juga. Jadi semakin luas jaringan akan mempermudah tugas kita dan memperpanjang silaturahmi, memperpanjang umur, dan memperluas rezeki insya Allah. Demikian ya perkenalannya, nanti kita akan silaturahmi lebih jauh. Kita masuk saja ke materi ini kawan-kawan. Mengapa memilih healthy nurse? Nah, saat ini kita lihat next. Kita sudah dikepung oleh coronavirus kawan-kawan. Ini saya sajikan data dari WHO. Saya download itu tadi malam, jadi maaf, sebelumnya lagi back. Dari WHO kita WHO. Nah, ini dari WHO. Jadi kalau kita lihat di sini ada penambahan 84.000 kasus baru di dunia, ini catatan WHO. Kemudian total yang positif sudah 4 juta lebih, kemudian yang meninggal 287.000. Dan semakin meningkat trennya seperti itu. Kita lihat peta sebelah kiri yang biru. Lalu kalau kita lihat posisi WHO region, itu Amerika yang paling banyak di sini, yang warna kuning, kemudian Europe juga banyak, tapi trennya mulai nurun. Kalau Amerika itu zigzag, naik turun. Nah, kalau kita di Southeast Asia, itu yang warna ungu yang bawah, ini agak ketutupan kebetulan, memang kelihatannya masih kecil, tapi trennya masih meningkat. Kalau ada beberapa ahli yang membuat pemodelan untuk COVID-19 di Indonesia, itu katanya akan recovery-nya itu sekitar bulan Juli. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kawan-kawan, mudah-mudahan kalau kita mematuhi petunjuk pemerintah untuk di rumah saja, kemudian rajin cuci tangan pakai sabun sebelum menyentuh hidung, mata, mulut, muka, makanan atau keluarga. Lalu kalau terpaksa keluar rumah harus menggunakan masker dan jaga jarak minimal 2 meter untuk menghindari percikan droplet. Jadi diharapkan kita memang akan recovery-nya itu di Juli. Namun saat ini kebijakan pemerintah seperti yang kita simak, sepertinya ada tarik ulur, sudah PSBB tapi mau direlaksasi. Barusan berita tadi di Mata Najwa tadi malam dibahas, katanya mau ada relaksasi. Banyak yang nggak setuju. Ibu-ibu rata-rata nggak setuju. Karena apa? Mereka takut kalau anaknya sekolah nanti sementara masih banyak COVID-19 di sana. Ya, mudah-mudahan saja nanti ada kebijakan yang terbaik buat kita. Di Jambi sendiri kita belum menerapkan PSBB, tapi kita sudah menerapkan banyak kebijakan yang terkait untuk social distancing dan physical distancing. Ya, lanjut, mohon lanjut. Itu kondisi global kawan-kawan. Di Indonesia, mari kita lihat.
tadi Pak Umar juga sudah menyampaikan bahwa kita itu sudah ada 15.000 lebih kasus di Indonesia, yang meninggal 1000-an lebih, sekitar 6,6%, yang sembuh banyak juga kawan-kawan, Bapak Ibu, alhamdulillah. Tapi sebarannya bisa kita lihat sudah di seluruh Indonesia, kebagian semua 34 provinsi, kemudian di 415 kabupaten kota. Jambi seperti apa? Mari kita lihat. Next. Jambi sekarang. Next. Pak. Ya. Jambi saat ini tadi Pak Umar sudah Jambi. Baik. Nah, ada 65 kasus positif di Jambi, dan 65 itu sembuhnya 3. Tapi tren kita saat ini menunjukkan meningkat dan sudah terjadi transmisi lokal. Artinya apa? Yang dulunya ada 1, 2, 3, lalu induk itu sudah menular di komunitas sekitarnya, itu disebut transmisi lokal, bahkan sudah ada yang membentuk klaster baru. Kita tidak menginginkan ini bertambah lagi, teman-teman ya, mudah-mudahan cukuplah. Tapi di sini kita masih ada 31 uji lab yang ditunggu, uji lab swab, masih ada 31. Ya kita tidak tahu nanti hasilnya, mudah-mudahan negatif semua, jadi cukuplah 65. Nah, inilah kondisi saat ini yang cukup mengkhawatirkan. Next. Di sisi lain, kawan-kawan, lanjut. Ya, mari kita lihat ini. Ini saya update dari lamannya Satgas COVID-19 PPNI. Data ini terakhir tanggal 23 April. Dan mudah-mudahan ini tidak bertambah. Saya cari-cari nggak nemu lagi tambahannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan bertambah. Kita bersedih, kawan-kawan. Ada 17 orang perawat yang wafat. Itulah salah satu yang mendukung saya memilih mengapa mau menyampaikan dan berdiskusi tentang materi ini kepada kita semua. Jangan sampai nanti ada lagi kawan-kawan kita yang berguguran. Walaupun memang kalau kita lihat ada yang sembuh gitu. Sehingga timbul kadang di pertanyaan, kenapa ya kok terjadi demikian? Nah, mari kita lihat berikutnya. Mengapa perawat ada yang meninggal? Sebetulnya membutuhkan penelitian khusus, kawan-kawan, dan itu sulit dilakukan karena terkait dengan berbagai data. Tapi di luar negeri sudah banyak penelitian terkait dengan hal-hal yang bisa kita menjadikan dasar untuk menduga mengapa perawat meninggal. Sebenarnya yang meninggal tidak hanya perawat, tapi juga tenaga kesehatan lain yang terlibat, misalnya dokter, banyak juga. Menurut IDI tanggal 13 April, kalau nggak salah itu ada 26-an dokter yang sudah wafat. Nah, mengapa perawat meninggal? Di sini saya mengutip penelitian dari Chia et al. 2020, judulnya Air and Surface Contamination, jadi kontaminasi udara dan permukaan. Mereka meneliti di 30 ruangan di rumah sakit yang merawat COVID-19 di China. Nah, mari kita lihat di situ yang paling tinggi yang merah sebelah kanan apa? Air exhaust fan. Jadi mereka menemukan banyak sekali kontaminasi virus corona ini di exhaust fan. Lalu sebelah kiri yang tinggi juga di lantai. Di mana lagi? Di tempat pegangan tempat tidur, di pegangan loker, kemudian di meja, kemudian di tombol-tombol listrik, di kursi, dan yang kuning kedua sebelah kanan itu di toilet, tempat duduk toilet, dan tombol untuk membilas atau menyiram. Cukup mengagetkan juga, bukan? Selama ini kita ketahui bahwa penularan COVID-19 itu, corona itu menular, droplet infection. Tapi kok bisa kemana-mana, kok ada di exhaust fan dan sebagainya gitu. Ternyata hasil penelitian lain membuktikan kawan-kawan bahwa virus corona itu bisa bertahan di udara itu 8-10 jam. Jadi ketika dropletnya mengering, virusnya itu masih bisa berupa aerosol. Aerosol itu
akan bertahan di udara 8-10 jam. Nah, kalau mereka itu berada di permukaan, misalnya tadi seperti di grafik ini, di lantai dan sebagainya, atau mungkin di baju-baju teman kita yang habis melayani pasien di ruang isolasi, maka dia akan terbawa ke sana kemari, virus itu. Nah, salah satu dugaan kita mengapa di Rumah Sakit Karyadi ada lebih kurang 64 tenaga kesehatan kan yang terinfeksi, padahal mereka tidak langsung melayani pasien-pasien di ruang isolasi. Dugaannya antara lain ini, bahwa virus corona ini tidak hanya droplet infection, tapi juga 8-10 jam bertahan di udara. Sehingga ada dugaan, apakah ini menular secara airborne disease, walaupun tidak 100%, tapi 8-10 jam dia bisa berada di udara. Next. Ini salah satu. Berikutnya, mari kita lihat dugaan lain. Jadi saya mengutip ini dari tirtoid.com, Bapak Arif Dilah diwawancara, kemudian PBID juga diwawancara, lalu Sekjen Kemenkes diwawancara. Di situ mengatakan, kenapa ya kira-kira banyak petugas kesehatan yang meninggal, termasuk perawat? Ya, salah satunya APD tidak sesuai standar. Kenapa? Karena ada kelangkaan di berbagai tempat APD. Waktu itu kita sempat ada kelangkaan, tapi kebijakan pemerintah sudah sangat baik untuk mengadakan sebanyak-banyaknya APD. Lalu kawan-kawan ada lagi, yaitu kedisiplinan menggunakan APD atau melepas APD. Nah, di poin yang saya merahkan ini, maaf, ini kan sudah di posting ya di Tirto ID, jadi saya nggak apa-apa memaparkan di sini. Untuk kasus almarhumah Nunik, perawat yang pertama meninggal nih kalau nggak salah. Di situ menurut penuturan suaminya, suami almarhum yang dikutip oleh Pak Harif Fadilah mengatakan bahwa Nuni tertular saat menangani pasien terinfeksi, tapi Nuni tidak tahu bahwa pasien tersebut terinfeksi. Nuni tidak memakai APD. Jadi sebenarnya situasional juga seperti ini. Nah, kita paham bahwa pemeriksaan swab COVID-19 itu kan membutuhkan waktu ya, kawan-kawan ya. Jadi kadang pasiennya sudah dirawat, PDP statusnya, pasien dalam pengawasan, tapi kita belum tahu dia positif atau tidak. Nah, ada yang menganggap, wah sudahlah kalau merawat begini sih, APD-nya nggak usah lah, terlalu heboh gitu, yang sampai sesuai standar banget gitu. Yang biasa-biasa aja, tapi sebetulnya itu adalah pendapat yang tidak tepat ya, karena siapa tahu PDP yang dirawat itu ternyata nanti hasilnya positif. Nah, masalah lamanya keluarnya hasil swab dari PCR itu juga menjadi salah satu masalah mengapa banyak tenaga kesehatan yang meninggal. Dan satu lagi, ini mohon maaf bukan menuduh, tapi ini juga ada fakta bahwa pasien kadang tidak mau mengungkapkan hal yang sebenarnya. Apa misalnya bahwa dia pernah kontak erat dengan PDP, pasien dalam pengawasan, atau mungkin seperti apa gitu. Contoh, ada salah satu guru besar FKM UI yang wafat gara-gara beliau habis merawat di praktek mandirinya. Beliau dokter, ada pasien yang pulang paksa dari rumah sakit Bintaro, itu lalu berobat ke beliau, tapi pasien itu tidak ngomong gitu, tidak cerita yang sebenarnya, sehingga beliau tertular. Kebetulan beliau sudah berisiko tinggi karena usia, nah akhirnya terinfeksi. Nah kawan-kawan, ini kenyataan yang perlu kita waspadai. Walaupun ini belum dibuktikan dengan penelitian, tapi fakta menunjukkan hal ini, bahwa ini kemungkinan beberapa penyebab mengapa perawat wafat dalam tugas. Next. Selanjutnya. Halo? Ya. Nah, kebetulan tanggal 12 Mei pas International Nurses Day, kami mengikuti international webinar dengan Rumah Sakit Chaoyang Hospital
di Beijing, kemudian dengan Peking University Dirt Hospital Medical Center, itu kerjasama dari Alibaba Foundation, Jack Ma di Cina dengan KBRI di Beijing. Jadi free waktu itu. Kenapa gambar ini? Ini gambar ini sengaja saya screenshot aja dari laptop saya waktu pelaksanaan kegiatan ini. Di sini menunjukkan denah ruangan yang diatur di Rumah Sakit Chaoyang. Nah, mari kita lihat di situ ada yang tulisan isolation ward. Itu adalah tempat ruang isolasi pasien. Kemudian ada ruang yang warnanya agak peach kuning-kuning muda itu, di situ perawat melakukan pemakaian APD. Coba perhatikan ruangannya teman-teman, ada berapa lapis? Nah, yang kecil-kecil di tengah itu ada 4 lapis. Kemudian yang kuning-kuning 3 itu ada 3 lapis. Lalu ada yang agak biru muda, di situ adalah office area dan restroom. Kawan-kawan. Jadi kalau kita melihat ini, berarti begitu seksamanya mereka merencanakannya. Nanti setelah ini akan kita lanjutkan bagaimana rumah sakit tersebut memanage keperawatan dan segala sesuatunya. Nah, langkah pertama mereka di sini adalah establish the ward, jadi isolation ward. Jadi langkah pertama memang mereka menetapkan dan mengatur ruang rawat COVID-19 seperti ini denahnya. Next. Kenapa ini saya sajikan kawan-kawan? Nanti kawan-kawan bandingkan saja bagaimana penataan ruangan di tempat tugas kita masing-masing. Oke, itu kemungkinan-kemungkinan yang saya paparkan tadi. Kemungkinan apa saja ya yang menyebabkan meninggalnya para pahlawan kemanusiaan, kawan-kawan kita perawat itu. Dan itu tidak kita inginkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kewaspadaan. Apa yang harus kita lakukan kawan-kawan? Next. Nah, mari kita saksikan dulu video ini. Mudah-mudahan bisa videonya dilihat dengan baik. Suaranya keluar nggak ya? Suaranya nggak keluar ya. Ini menunjukkan perawat keluar dari ruang isolasi. Nanti kawan-kawan bisa di YouTube. Dia cuci tangan tuh. Cuci tangan. Ini ruang pertama. Oh, lambat ya. Nah, habis cuci tangan, dia buka. Apa tuh? Dia pasang handskun baru. Tadi dia buka apa tadi satu ya, terus dia buka handskun, pasang handskun baru. Ya, agak lambat di sini, padahal ini cepat berjalannya. Baru dia buka Google-nya, dia buang ke tong sampah, cuci tangan lagi. Sudah berapa kali nih cuci tangannya ya? 4 kali. Face shield sudah dibuka, lalu dia buka masker, buang ke tong sampah dengan kaki, buka, cuci tangan lagi. Saya ingin menunjukkan di video ini kawan-kawan betapa banyaknya frekuensi cuci tangannya. Dan protap yang mereka lakukan, perhatikan baik-baik. Ya, masukkan tong sampah, cuci tangan lagi. Baru dia buka gaun yang paling luar. Kalau tadi kawan-kawan sudah lihat kan denah ruangannya, nah ini denah ruangan antara isolasi dengan restroom perawat atau office. Cuci tangan lagi, buka handskun lagi. Handskunnya tadi berapa lapis tuh? 3 lapis. Cuci tangan lagi. Ya. Lalu dia ke sudut sana, itu melakukan penyinaran.
Ya, cuci tangan lagi. Buka sepatu, ganti sepatu. Ya, lalu masuk ke ruang berikutnya, ruang antara berikutnya. Di sini membuka cuci tangan. Coba nanti ada yang ngitung berapa cuci tangannya kawan-kawan ya, berapa kali. Ya, kemudian dia buka overall gown yang kedua. Jadi 2 lapis overall gown yang dipakai ini karena bertugas di ruang isolasi dengan teknik tuh lihat di belakangnya pegang bagian dalam. Mungkin kawan-kawan semua juga sudah dapat pelatihan tentang ini yang di rumah sakit, di puskesmas. Mudah-mudahan SOP-nya seperti ini. Ya. Lalu masukkan semua tong sampah pakai kaki megangnya, lalu cuci tangan lagi. Selesai. Nanti kalau kawan-kawan monitor videonya langsung, ini akan kedengaran ada suara instruksi. Sepertinya dibuatkan rekaman khusus untuk menginstruksikan pada perawat, tapi berbahasa Cina, nggak ngerti kita. Mungkin instruksi cuci tangan, buka fralgon, buka ini, buka itu, ada itu nanti kedengaran. Di sini tidak kedengaran karena ini berat ya muternya. Cuci tangan lagi. Ya. Setiap cuci tangan selalu menggunakan teknik cuci tangan yang baik itu. Baru masuk ke, sepertinya ini adalah toiletnya ya, kamar mandi. Itu cuci tangan lagi. Kalau tadi pakai hand sanitizer, di sini menggunakan CTPS sepertinya, lalu ya cuci tangan steril dibersihkan dengan tisu. Sementara maskernya masih ada itu ya. Oh enggak, sudah selesai. Ya, lalu ini apa nih? Ada penyinarannya. Ya, baru masuk ke restroomnya. Nah, selesai. Kalau dihitung berapa kali ya cuci tangannya? Berkali-kali sekali. Kenapa ini saya sampaikan kawan-kawan? Ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita semua, bahwa kadang-kadang kita itu memakai APD kita dengan seksama, teliti, kemudian dibantu mungkin oleh teman, rapi. Tetapi ketika kita membuka APD ini mohon maaf, mungkin karena sudah terlalu lelah, jenuh, capek, mungkin ada kelalaian. Tapi jangan sampai demikian. Kalau bisa buka APD-nya seperti ini. Cuci tangannya banyak dengan proses yang demikian rupa. Saya percaya ini sudah dilakukan. Ya, silakan lanjut. Silakan lanjut, Pak. Nah, oh enggak, balik lagi. Nah, healthy nurse for patient safety, kawan-kawan. Kita sebagai perawat perlu sehat. Ini adalah moto-moto yang sudah di moto yang di launching. Perawat sehat, bangsa sehat. Itu adalah moto waktu Hari Perawat Nasional tahun 2017. Dan yang sekarang, ulang tahun PPNI ke-46, perawat hebat, rakyat sehat. Tanggal 12 lalu adalah International Nurses Day dengan moto Nursing the World to Health. Jadi kawan-kawan, sebagaimana disampaikan oleh Florence Nightingale 150 tahun lalu, bahwa butuh waktu 150 tahun untuk membuktikan profesi perawat ini di mata dunia. Ternyata saat ini kawan-kawan. Jadi kawan-kawan perawat itu diandalkan sekali dalam wabah COVID ini kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan harus sehat. Nah, sebagaimana pesan umum dari Ketua Umum PPNI yang selalu disampaikan oleh para ketua PPNI, DPW, DPD, bahwa salah satunya jaga kesehatan. Karena memang kita sangat penting, bagaimana nanti pasiennya mau sehat kalau diri kita sendiri itu nanti sakit. Ya, lanjut. Nah, mencontoh dari hasil international webinar kemarin dari Chaoyang Hospital di
Beijing, mereka menerapkan 3 hal ini, kawan-kawan. Tidak ada salahnya menjadi lesson learn bagi kita semua. Kita contoh menjadi praktik baik. Mereka menetapkan ruangan untuk perawatan COVID khusus, seperti tadi denah yang sudah kita tayangkan. Berikutnya, mereka memanage sumber daya keperawatannya dengan tepat. Nanti akan ada penjabarannya. Lalu, mereka meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Next. 3 hal tadi bila dijabarkan, nah ini denah mereka buat untuk memisahkan antara ruang isolasi dengan ruang semi-contaminate. Ruang semi-contaminate itu artinya semi terkontaminasi yang warnanya kuning muda tadi, yang kalau kita lihat videonya, perawat tadi buka-buka baju atau mungkin memakai baju, itu ada di ruangan semi-contaminate itu yang warnanya kuning-kuning muda itu. Kalau di video tadi lapisan ruangannya kan cuma 3 ya. Tapi kalau di denah ini malah lebih banyak lagi. Ada 4 lapis ruangan untuk perawat membersihkan, lalu dia masuk ke 3 ruangan. Ada 7 ruangannya di Chaoyang Hospital ini, kawan-kawan. Baru dia bisa masuk ke restroom yang warna biru atau ke office untuk berganti pakaian. Jadi sedemikian rupa. Lalu mereka membuat peringatan, reminders in the semi-contaminated area. Membuat peringatan di ruangan semi-kontaminasi. Tapi kita nggak tahu artinya apa tuh, kalau ada yang bisa bahasa Cina tuh di situ. Ya, sedemikian rupa. Saya percaya ini dilakukan juga di rumah sakit kita, mudah-mudahan. Lanjut. Strategi yang kedua, mereka mengatur manajemen sumber dayanya. Formulasi di sini, formulasi manajemen ruangan dan prosedur. Jadi di sini ada aturan dan prosedur manajemen di ruangan. Di situ ditekankan sekali untuk mencegah infeksi silang. Jadi kita betul-betul meningkatkan universal precaution, mencegah infeksi silang dan menjamin keselamatan pasien. Bagaimana caranya? Aturannya itu rules di situ tulisannya. Yang pertama, tanggung jawab. Jadi posisi dan tanggung jawab itu memang benar-benar dituliskan. Jadi kalau ada struktur organisasi dalam manajemen keperawatan itu kan kita ada organisasinya di ruangan itu, ada kepala ruangannya. Kalau di kita kan nanti ada ketua tim gitu. Ini kenapa ini? Nah, kemudian ada pengawasan terhadap infeksinya. Lalu ada manajemen untuk pemenuhan kebutuhan. Nanti kita lihat dalam tim ketenagaannya, mereka ada namanya 3 level timnya. Prosedurnya bagaimana? Prosedur pelayanan di ruangannya itu ada shift-nya diatur, kemudian ada pencatatan yang masuk, dan ada discharge-nya, lalu ada yang keluarnya bagaimana pengaturannya. Next. Nah ini, alokasi sumber daya keperawatan dengan tepat. Jadi mereka menggunakan sistem 3 level manajemen di sini. Ini mereka jelaskan kemarin. Jadi 3 level manajemen system. Ada 1 orang perawat kepala, kalau kita kepala ruangan ini ya. Kemudian ada 1 bagian logistik, 3 orang di sini 3 head nurses ini sepertinya ketua tim ya. Lalu ada 7 grup leader di bawahnya ada lagi di sini. Nah, mari kita lihat di sini distribusinya dari 87 perawat di sana, itu 87% itu adalah perawat primernya, yang 13%-nya adalah perawat menengah. Jadi ini maksudnya levelnya. Jadi ini pengaturan untuk sumber dayanya di Rumah Sakit Chaoyang kemarin yang dipaparkan. Next. Yang menarik di sini kawan-kawan, mari kita lihat perawatnya ada 100, pasiennya 189. Jadi 1 banding berapa itu? Sedikit kan? 1 banding 1,8 gitu ya, 1,8. Dari 189 pasien itu yang serius sakitnya itu berat 122, 39 itu kritis. Ini di ruang isolasi. Menariknya apa di sini? Timnya adalah yang orang muda. Mari kita lihat grafik di sebelah ini, rata-rata umur tim yang bertugas 29,5 tahun. Jadi artinya masih muda, di bawah 30 tahun rata-rata. Nah, hebat kan? Jadi timnya itu dipilih
yang masih muda. Lalu yang capable, kawan-kawan, yang capable artinya memiliki kemampuan yang sudah dilatih sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita juga demikian, saya percaya itu. Next. Nah, berikutnya, apalagi aksi kita? Yang utama, kalau tadi sudah dipaparkan contoh manajemen di rumah sakit untuk pencegahan COVID-19 kepada petugas dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ini kawan-kawan terkait dengan tadi healthy nurse. Jadi kita itu betul-betul diharapkan untuk memberikan pelayanan terbaik. Quality nursing management tadi kan di Caweyang. Oleh karena itu kita harus menggunakan alat pelindung diri dengan tepat. Kawan-kawan dari PPNI ini selalu, Pak Umar itu kalau di mana-mana selalu bersuara keras supaya melengkapi APD untuk kawan-kawan semua, baik yang di rumah sakit maupun yang di puskesmas. Dan pemerintah merespon positif teriakan kita itu. Kenapa saya sebut teriakan? Karena kadang-kadang kalau cuma ngomong lembut gitu ya, kurang terdengar. Nah, ini gambar yang pertama, ini versi dari Satgas COVID nasional, bahwa APD untuk tingkat 1 itu direkomendasikan berdasarkan tingkat perlindungan itu untuk tingkatan pra-pemeriksaan atau bagian rawat jalan umum, tempat praktek umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol. Jadi bajunya cuma seperti ini, pakai masker bedah, 3-ply, 3 lapis masker bedahnya, kemudian maksudnya 3-ply itu yang ada maskernya itu 1 tapi ada 3 lapisan. Lalu sarung tangan karet sekali pakai ya kawan-kawan, dicatat dan dilaksanakan. Kemarin saya ada Zoominar dengan mahasiswa itu dari puskesmas. Terus dalam diskusi itu kebetulan topik kuliah saya waktu itu tentang desinfeksi dan sterilisasi. Lalu mereka berdiskusi, di antara mereka petugas puskesmas bertanya, kalau tempat kamu handscoon tuh berapa kali dipakai bagusnya? Ada yang bilang, yuk irit-irit dikit lah, handscoon tuh payah. Bisa lah si handscoon tuh digunakan untuk beberapa orang. Jangan kawan-kawan, di sini jelas sarung tangan karet sekali pakai, single use. Lalu baju kerja seperti itu. Nah, hanya sekarang saya ini berpikir kalau kawan-kawan yang di puskesmas nanti seperti Pak Umar sampaikan itu kan nanti bertanggung jawab di wilayahnya terhadap pasien-pasien positif COVID-19 ini yang mungkin saja sudah positif tapi OTG, orang tanpa gejala. Yang mungkin saja ODP, orang dalam pengawasan. Karena kita sebagai perawat di puskesmas kan wajib melaksanakan pemantauan, perawatan. Walaupun mungkin salah satunya bisa menggunakan telepon, tapi mungkin sesekali kita harus mengunjungi, atau mungkin ada pelacakan kasus misalnya. Nah, sebaiknya kalau untuk kondisi demikian, kawan-kawan menggunakan APD yang tingkat berikutnya. Jangan seperti ini. Karena kita itu perlu waspada. Jangan sampai kasus kemungkinan almarhumah Nuni itu terjadi. Next. Ini tingkat 2. Tingkat 2 ini untuk ruang perawatan pasien, pengambilan sampel, non pernapasan, analis untuk laboran gitu. Jadi APD yang digunakan sudah menggunakan Google, pelindung mata, tutup kepala, maskernya masker bedah masih, kemudian handscoon sekali pakai dan gown. Selain tadi pakaian kerja yang dari katun. Next. Dan ini yang tingkat 3, kawan-kawan. Ini yang lengkapnya, kawan-kawan. Siap perang, ini yang kontak erat. Perawat kalau bertugas merawat pasien, PDP itu sudah kontak erat namanya, maka harus menggunakan tingkat 3 ini. Mari kita lihat di sini ada pelindung mata, lalu selain itu ada face shield-nya juga, kemudian overall gown-nya itu sampai ke kepala nutup, kemudian ada tutup kepala di dalamnya, kemudian gown all cover sama apronnya, maskernya sudah N95. Apa itu arti N95? Berarti masker itu 95% bisa menyaring partikulat kemungkinan sekaligus aerosol. Jadi ini lebih baik
N95 atau ekuivalen, maksudnya yang setara, tapi sebaiknya N95. Lalu ada sepatu boot dan handskun bedah karet steril sekali pakai. Kalau kita lihat tadi, standar perawat di Cina itu mereka handskunnya 3 lapis. Mau membuka pakaiannya saja mereka, pertama mereka buka handskun, tadi kan sudah buka handskun yang paling luar, mereka gunakan handskun baru untuk megang-megang Google dan sebagainya yang mau dibuka. Jadi seperti itu. Boros memang, tapi itulah namanya APD yang tepat, perlindungan. Nah, nanti mungkin kita akan berhadapan dengan situasi di lapangan yang tidak sesuai seperti ini. Itu bagaimana mengatasinya, kawan-kawan? Ya, saya sarankan kawan-kawan tetap berpegang kepada standar ini. Nanti pada series webinar berikut besok ya, itu akan dibahas habis oleh Pak Andi Subandi, Dr. Andi Subandi, Pak Andika, Pak Umar juga hadir besok. Harapannya kawan-kawan juga hadir semua ya, supaya lebih detail soal APD. Next. Ya, supaya kita sehat, tentu hal ini harus dilakukan. Sama-sama sudah kita ketahui ya kawan-kawan. Kalau di Provinsi Jambi ini saya lihat pengaturan shift-nya itu ada beberapa hari kerja lalu dikarantina. Yang disampaikan Pak Umar tadi, kawan-kawan itu kalau di provinsi di karantinanya itu di LPDP. Terus kalau di Muara Jambi saya dengar itu di Hotel Harvest ya, Hotel Harvest. Kemudian kalau di Kerinci mungkin di hotel juga lebih hebat lagi ya Pak Kasri. Jadi kenapa sih? Karena kita itu kan habis kontak erat, lalu 14 hari itu adalah masa evaluasi untuk melihat apakah kita itu, maaf nih, jangan sampai kejadian terinfeksi atau bergejala, karena 14 hari adalah masa inkubasi. Sebenarnya corona ini menurut penelitian-penelitian lain juga sebetulnya sampai 21 hari kawan-kawan, nggak 14 hari, tapi anggaplah critical time-nya itu 14 hari. Dan saya dengar juga kawan-kawan sudah ada rapid test sebelum tugas satu siklus, lalu setelah tugas satu siklus mau dikarantina, rapid test lagi. Nanti habis karantina, mau kembali bertugas di rapid test lagi. Alhamdulillah seperti itu. Mudah-mudahan di semua kabupaten kota. Sehingga kita bisa melakukan deteksi dini. Dan mudah-mudahan tidak ada yang terinfeksi. Tapi sudah ada, maaf ini nggak apa-apa ya saya sampaikan ya Pak Umar. Sudah ada 2 ya kawan kita yang terinfeksi. Mohon maaf, katanya habis karantina itu sempat pulang kampung kalau nggak salah, maaf ini kalau saya salah, tapi ini perlu disampaikan untuk pembelajaran. Pulang kampung, lalu pulang lagi ke kota Jambi. Sulit juga ya menyampaikannya. Sebetulnya kalau lagi karantina kan nggak boleh pulang kampung gitu, tapi ya bagaimana lah, mungkin situasinya ada sesuatu yang mendesak. Sehingga kabarnya sudah PDP sekarang. Nah, kita istirahat cukup tuh sangat penting. Ada 5 pesan rasanya Pak Umar ya, yang disampaikan terus itu, menjaga kesehatan, istirahat cukup. Yakinkan diri kita ini sehat dulu, supaya bisa memberikan pelayanan perawatan terbaik. Bagaimana makannya? Tentu yang bergizi seimbang, khususnya perbanyak sayur. Banyak sih yang menganjurkan kita makan suplemen tambahan. Hati-hati kawan-kawan, sebaiknya sih kita makan bergizi saja, lalu memperbanyak buah dan sayur yang mengandung vitamin C, B6, sebagaimana hasil penelitian di New Zealand itu B6 di pisang itu bagus sekali untuk meningkatkan imunitas dan produksi sel T killer yang membunuh corona virus itu. Bagus nggak kalau kita makan suplemen? Hati-hati kalau terlalu banyak, takutnya nanti suplemen yang meningkatkan kadar kadar antigen di dalam tubuh itu terlalu banyak sehingga sel T killer yang membunuh corona itu justru membunuh sel-sel yang sehat. Dalam proses imunitas di tubuh kita itu pada hari ke-7, kawan-kawan, itu tubuh kita sudah mulai memproduksi sel imun. Salah satunya ada sel T yang bersifat membunuh, terus ada satu lagi 2 itu. Nah, makanan ini menentukan istirahat cukup,
sistem hormonal kita yang tidak stres menentukan produksi dari sel-sel pembunuh corona ini atau imunitas tubuh. Kalau kita terlalu banyak makan zat suplemen, itu nanti terlalu banyak pula produksi sel-sel imunitas tersebut, sehingga akan dikhawatirkan terjadi autoimun. Apa itu? Sel pembunuh virus itu, dia tidak punya antena, tidak punya mata, pokoknya dia apa yang ada di sekitarnya dia bunuh. Virusnya mati, bahkan sel-sel sehat di sekitarnya juga bisa rusak. Itu terjadi hari ke-7 sampai hari ke-10. Nah, di hari ke-14 kita terinfeksi, itu virusnya dianggap sudah mati kalau imunitas kita baik. Nah, yang parahnya corona ini berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa coronavirus ini meninggalkan cacat di paru-paru. Karena apa? Karena ada jaringan parut yang terbentuk bekas infeksi sel-sel tadi. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi kalau bisa mudah-mudahan kita tidak terinfeksi. Ada lagi hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa serangan coronavirus ini menghancurkan hemoglobin. Sel darah merah itu dipecahnya antara hemo dan globin, itu hem dan globin dipecah sehingga terbentuk hem dan virus gitu. Nah, hem dan virus ini tidak bisa mengikat oksigen kawan-kawan. Sehingga orang yang sakit ini, COVID-19 ini cenderung hipoksia. Ada kontroversi mengatakan apakah perlu diberikan ventilator. Ya, kalau SOP medis memang harus dikasih ventilator. Tetapi menurut hasil penelitian tersebut, ventilator itu agak memperberat kondisi. Karena apa? Karena oksigen diberikan justru menekan paru-paru itu, sementara tadi terjadi proses antara hem dengan zat yang ada di virus itu terikat dan tidak bisa mengikat oksigen, sehingga semakin sesak. Lalu yang diperlukan apa? Katanya disarankan itu untuk bronkodilator, terus mukolitik, gitu. Jadi mengeluarkan cairan, justru itu yang efektif. Tapi itu semua sedang ada penelitian lanjutnya. Kenapa ini disampaikan, teman-teman? Kita mempelajari bionomik dan karakteristik serangan corona di tubuh kita. Oleh karena itu, kita perlu makanan bergizi. Perbanyak sayur dan buah-buahan. Di situ saya lupa ngetik buahnya ya. Buah itu diperbanyak mengandung vitamin C, kemudian vitamin B, dan juga antioksidan lain, makanan yang mengandung antioksidan lain seperti madu, misalnya vitamin E, itu bagus. Tentu harus olahraga dan hindari stres. Yuk. Hindari stres ini agak berat. Gimana nggak stres? Orang kita lagi was-was. Was-was kita tertular, was-was kita menulari. Kan kalau kawan-kawan yang kontak erat itu. Tapi sedemikian rupa kita bawalah untuk self-healing lah. Kita kan punya himpunan perawat kejiwaan, itu Pak Sukri ketuanya, sudah menawarkan kepada kawan-kawan kalau misalnya yang terkait perawatan COVID nanti untuk ada konsultasi dan relaksasi atau terapi, boleh menghubungi beliau dan teman-teman. Kemudian tentunya harus beribadah dan berdoa. Next. Nah, yang utama lagi meningkatkan wawasan terus-menerus. Kenapa? Jadi kita jangan mentang-mentang nanti bertugas di ruang isolasi atau kita sedang di karantina, terus kita tidak tahu lagi dunia luar, jangan sampai demikian. Kita harus tetap update pengetahuan, update kondisi terkini, update khususnya tentang karakteristik virus dan perawatannya, karena virus SARS-CoV-2 ini adalah virus baru yang belum 100% dipahami oleh dunia ilmiah, seperti apa karakteristiknya, kemudian seperti apa sih dia bisa menyebabkan kematian, belum banyak, masih banyak misteri, karena memang sulit meneliti postmortem dari pasien-pasien COVID ini. Kemudian kita harus memahami dan melaksanakan prinsip universal precaution, ya, mencegah infeksi silang, lalu desinfeksi dan sterilisasi.
Kadang-kadang kita ini, sudah capek, mungkin sudah lelah, sehingga mungkin agak abai dikit di ujung-ujungnya. Makanya tadi saya tekankan bagaimana membuka APD yang benar, karena itu di penghujung ketika kita lelah, kita sudah capek, jenuh, boring, dan sebagainya, kadang kita suka lalai jadinya. Padahal itu harus tetap memperhatikan prinsip universal precaution. Memahami proses meningkatkan imunitas, yang penting juga asuhan keperawatan, manajemen stres. Kalau kita mungkin perlu bantuan, kita jangan segan-segan nanti minta bantuan. Kita ada Satgas COVID di PPN ini ya Pak Umar ya. Juga nanti kita bisa connecting berhubungan dengan kawan-kawan yang pakar dalam manajemen stres untuk membantu kawan-kawan semua. Lalu memahami dampak COVID terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah ini yang cukup berat. Mengapa pemerintah kita tidak memutuskan segera melakukan PSBB? Karena dampaknya ini yang agak berat. Tapi ya kalau bicara soal itu, soal epidemiologi, soal pencegahan penyebaran yang cepat, ya itu mungkin berat juga nanti disampaikan. Lanjut. Nah, tadi Pak Umar sudah banyak menyinggung perawat di puskesmas, bagaimana tanggung jawabnya, tentu asuhan keperawatan di komunitas, keluarga. Cuma di sini kita tekankan saja, harus tetap disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri. Jangan mikir, kita kan tidak di rumah sakit, itu kan bukan ruang isolasi, tidak apa-apa lah. Gitu. Jangan. Saya suka lihat postingan kawan-kawan di Facebook, alhamdulillah kawan-kawan yang bertugas di garda terdepan di komunitas, di puskesmas, di masyarakat itu mereka sudah menggunakan APD, alhamdulillah gitu ya. Lalu kita tetap mengutamakan universal precaution, menjaga kesehatan. Ketika kita melaksanakan tracing, penelusuran atau tracking, tracking, itu pelacakan orang tanpa gejala, ODP. Ketika kita harus turun, harus menggunakan APD. Karena kita tidak tahu lagi saat ini siapa orang yang terinfeksi, karena ada yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi benar-benar harus waspada. Lalu ketika kita juga melakukan pemantauan isolasi mandiri misalnya. Lalu action apa yang utama kawan-kawan di puskesmas? Saya waktu itu menggagas, saya laporkan kepada Satgas COVID Provinsi Jambi bahwa kita itu harus melakukan people empowerment. Tadi sudah dikutip oleh Pak Umar. Menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini penting sekali karena sepertinya pemerintah kan tidak mampu kalau semuanya harus menanggung gitu. People empowerment ini sebenarnya berakar dari akar rumput, istilahnya kita dari bawahnya. Kawan-kawan di puskesmas atau kita semua nanti perawat bisa menggagas hal ini di RT kita masing-masing misalnya. Jadi misalnya hal-halnya cukup sederhana saja, kita advokasi Pak RT, berikan edukasi Pak RT dan aparatnya, bagaimana cara penularan, penyebaran dari corona, dari orang ke orang, mengapa perlu social distancing, physical distancing, mengapa perlu cuci tangan, itu kita edukasi. Kemudian kita kan di RT itu mungkin ada grup WA ibu-ibu, grup WA bapak-bapak, grup pengajian, walaupun pengajiannya nggak bisa berkumpul, kan bisa saja online. Nah ini bisa kita berikan edukasinya melalui grup-grup tersebut tentunya Pak RT-nya duluan, dan sudah izin Pak RT. Bila masyarakat sudah tahu bahwa ini penting, mereka akan punya inisiatif sendiri. Contoh di RT kami menggagas sarana cuci tangan di tiap depan rumah. Itu dulu dilakukan ketika di awal-awal corona. Dan alhamdulillah sekarang setiap di depan pintu rumah, warga sudah menyediakan alat CTPS sederhana yang dari rumahnya lah dimanfaatkan, yang pakai ember, pakai galon, ada keran dan sebagainya, seperti itu. Ada sabunnya. Setiap orang yang mau masuk rumah wajib cuci tangan. Kalau mau lebih strict atau ketat lagi, setiap orang yang mau masuk RT itu harus ada penjagaan. Dalam arti orang luar yang belum pernah terdeteksi selama ini yang mau masuk RT kita periksa, kita tanya dari mana, apakah sudah ada riwayat terkontaminasi atau terpapar dari area COVID misalnya. Lalu suhunya di-scan pakai termoscan kalau mampu ya RT-nya. Setelah itu kita tanya lagi, kalau memang ada dia itu riwayat, kita anjurkan untuk diperiksa ke puskesmas, kita laporkan. Ini di RT nih. Di setiap rumah menyediakan sarana CTPS sederhana. Kemudian
kita menganjurkan edukasi warga untuk di rumah saja. Kalau keluar, pakai masker. Saya nggak pakai masker hari ini karena saya memang di rumah dan di rumah saya nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang yang datang. Jaga jarak minimal 2 meter. Kemudian kita juga memikirkan bersama jaring pengaman sosial karena ini adalah dampak dari social distancing sehingga menambah jumlah duafa. Kami dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ada melakukan survei, jumlah duafa itu bertambah, teman-teman. Jadi kita harus peduli juga ini sebenarnya dampak sosial ekonominya selain dampak kesehatan. Nah, di sini saya menuliskan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sudah ada contoh membuat satu model pergerakan di akar rumput di masyarakat, disingkat dengan PARK-19, singkatan dari Perang Akar Rumput COVID-19. Intinya adalah people empowerment seperti yang saya jelaskan tadi, tapi kalau di kota besar mereka tidak RT, tapi RT, RW, bahkan kelurahan, atau ada di kabupaten itu di desa. Saya rasa kalau digerakkan seperti itu semuanya, insya Allah kurva pertambahan COVID-19 di Provinsi Jambi ini bisa landai, tidak mencapai puncak, jangan sampai mencapai puncak. Dan kalau bisa tidak ada pertambahan lagi. Next. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, tadi sudah saya kutip bahwa perlu 150 tahun pengakuan dunia terhadap profesi perawat, itu kata Florence Nightingale. Oke teman-teman, tetap semangat, perawat hebat, rakyat sehat, dan kita merawat dunia supaya dunia itu sehat. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Ibu Salha yang telah banyak sekali memberikan kami ilmu-ilmu terkait itu APD ataupun juga terkait tentang pandemi COVID-19 yang ada di khususnya di Provinsi Jambi. Kemudian kita lanjut ke ruang diskusi. Jadi saya akan menginstruksikan kepada seluruh peserta yang ada di webinar ini, jika ingin bertanya cukup menekan raise hand yang ada di layar Zoom rekan-rekan yang ada sekalian. Mungkin bisa dicoba dulu untuk seluruh peserta menekan raise hand. Coba. Oke, nanti saya akan dibantu sama host untuk melihat siapa yang mengangkat tangan, maka nanti akan menjelaskan namanya siapa, kemudian asal instansinya dari mana, dan pertanyaan ditujukan ke panelis yang mana. Oke, cukup kalau untuk yang sudah raise hand ini. Mungkin kita akan mulai. Untuk bertanya silakan klik raise hand-nya. Angkat tangannya. Yang duluan nanti akan dipersilakan untuk bertanya. Siapa Pak? Baik, saya ambil alih sebagai host. Karena melihat di sini ada beberapa teman yang melakukan raise hand. Ibu Tio Well, silakan mic-nya di unmute. Oke, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Soha. Tadi saya kan melihat yang di Cina, rumah sakit Cina tadi, itu tahapan-tahapan ruangannya itu kan ada beberapa ruangan. Sepertinya kalau untuk di rumah sakit Jambi sendiri, apakah itu sudah diterapkan? Karena kan itu ada beberapa langkah dan sepertinya kan kalau tadi Ibu Soha juga menjelaskan, itu banyak penggunaan APD yang memang seharusnya secara kalau kita mau benar-benar APD-nya diterapkan kan handscoon banyak terbuang, begitu juga pemakaian bajunya, gaunnya juga satu kali pakai. Itu kan kalau seandainya diterapkan, apakah sudah bisa diterapkan di Jambi sendiri? Terus dari pihak PPNI sendiri, bagaimana memperjuangkan untuk safety perawat itu sendiri supaya bisa terjalan seperti yang di Cina tadi? Terima kasih. Dengan siapa? Dari mana tadi, Bu? Saya Ruth Evi, PNS Ruth Evi dengan Yanti Escape. Saya ini Pak,
eh, ini saya tidak bekerja Pak, saya asisten. Oh, masih belum ya? Ditahan Saya dulu. asisten operatif. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Selanjutnya, Ibu Yeni Ratna, AMCAP, silakan. Ibu Yeni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yeni Ratna dari Rumah Sakit Langit Golden Medica Sarolangun. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Solha. Begini ya Bu, kan kebetulan saya di rawat jalan. Nah, untuk pemakaian APD kami masih pakai handscoon, masker, itu aja. Jadi gimana tuh Bu ya? Soalnya kan di Sarolangun memang masih positifnya 2. Nah, untuk berjaga-jaga apakah kami perlu pakai APD yang standar, sesuai standar lah gitu Bu? Atau gimana? Mohon solusinya Bu ya. Soalnya yang disediakan dari pihak rumah sakit cuman handscoon sama masker aja. 1 hari dapat jatah 1. Ya, sekian Bu, terima kasih. Baik, Bu Yeni. Dari rumah sakit mana tadi, Bu? Langit Langit Golden Golden. Medica Sarolangun. Oh, Sarolangun. Baik, pertanyaannya kita catat dulu. Kemudian satu Ya. pertanyaan dulu untuk session di awal. Kemudian ada Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Untuk mic-nya di unmute. Ya, silakan. Halo. Ya, halo, silakan Pak. Halo, selamat siang. Siang Pak Bayu. Halo. Ya, halo, silakan Pak Bayu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan silakan. Ini Pak, saya mau nanyakan ke Pak Umar ya Pak. Ya, silakan. Gini Pak, kan kami mau bertanya tentang kan kewajiban kita sudah melakukan pelayanan untuk pasien, contohnya pasien-pasien yang isolasi atau yang sudah pernah terkonfirmasi. Halo. Kemudian yang ingin kami tanyakan di sini Pak, kami mau nanyakan hak kami sebagai perawat yang terkonfirmasi dengan pasien COVID tersebut. Kebetulan saya kan di kamar operasi nih Pak. Ya. Untuk itu kan kalau secara kabupaten kan setiap gugus tugas kan di SK-kan sebagai petugas COVID. Kemudian untuk kami di kamar operasi, apakah harus diusulkan SK tersebut, atau bagaimana Pak? Sebab kan kami yang kami inginkan di situ kan pertama untuk shift istirahat, kemudian 5 SKP dari PPNI, kemudian hak-hak yang pernah terkonfirmasi dengan pasien COVID tersebut. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Kemudian ada satu lagi pertanyaan yang kita ambil dari Q&A. Beliau ini langsung chat dengan admin. Itu dari Ibu Dia bertanya, yaitu kami tinggal di Tanjung Jabung Timur dan kebetulan saya sebagai petugas kesehatan di posko COVID-19. Ya, jadi beliau ini kebetulan di lapangan dan kami menggunakan APD itu cuma menggunakan masker, handscoon dan jas hujan yang plastik. Di sini tidak dijelaskan pertanyaannya, hanya keterangan. Ya, mungkin nanti mohon tanggapannya dari Pak Umar. Jadi ada 2 pertanyaan dari peserta. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mohon izin moderator,
di unmute mic-nya. Terima kasih Pak Andika selaku host Zoominar kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk peserta yang sangat antusias untuk bertanya. Ternyata banyak yang ingin bertanya loh Bu pada siang hari ini. Saya akan coba mengulangi lagi beberapa pertanyaan dari peserta yang bertanya. Yang pertama itu dari Ibu Nurse Ruth Evi yang ditujukan kepada Bu Solha dan Pak Umar. Mungkin Pak Umar bisa di-unmute mikrofonnya. Suara Pak Umar di unmute speakernya Pak. Pak Umar speakernya dihidupin Pak. Nah, Sudah hidup. Ya. Ya, Ya Pak, ini tadi yang bertanya dari Nurse Ruth Evi. Dia sebagai seorang asisten operasi yang menanyakan terkait APD dan bagaimana safety-nya. ya. Terima kasih, Bu Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ini pertanyaannya bagaimana peran BPNI terhadap APD? Ya. Ya, secara perjuangan di forum dan sudah kita sampaikan di awal tadi, kita advokasi untuk pengadaan APD ini agar pemerintah daerah, pihak rumah sakit Matahir kami sudah audiensi. Untuk di pemerintahan daerah, melalui pertemuan di provinsi kemarin sudah advokasi dengan Pak Sekda saat tanggal 23 Maret untuk APD sesuai standar bagi petugas kami yang di garda terdepan. Sampai kami bilang itu saksi hidupnya Solha ada waktu itu saya sampaikan, kalau takut, takutlah kami. Kalau cemas, cemaslah kami. Tetapi kami siap pernyataan sikap untuk di garda terdepan. Tapi lengkapi kami dengan anti peluru itu APD, kemudian pertahanan dirinya, itu yang disampaikan oleh Bu Soha yang 5 langkah tadi. Nah kemudian kita sudah bentuk